malam teman-teman. Aku dapat istirahat lagi dan ini video kedua hari ini, hari Jumat, hari kemenangan buat saya. Kenapa? Karena hari ini aku dikasih mukjizat lagi, diberi keajaiban lagi. Bagaimana kekuasaan Allah itu lebih berkuasa di atas kekuasaan manusia. Dan aku bersyukur di setiap hari Jumat aku pasti mendapatkan mukjizat, rahmat, hidayah. Karena apa? Karena aku manusia yang banyak dosa, banyak kesalahan, dan aku adalah contoh manusia yang diberi hidayah, diberi rahmat, diberkahi sama Tuhan. Kenapa? Karena aku itu bukan orang yang suci, bukan orang yang benar. Aku berada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena aku juga seperti Nabi Adam adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ketika melakukan kesalahan pasti akan memohon ampunan, mengakui setiap dosa yang dilakukan. Karena apa? Karena manusia gak ada yang sempurna, gak ada yang suci. Tapi kita lebih memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Seperti saya bukan yang kayak orang lain yang mengatakan bahwa jauh lebih baik daripada orang lain. Enggak. Saya sama seperti manusia lain, punya sisi gelap, punya keburukan. Dan saya mengakui bahwa itu bagian dari takdir saya, agar saya itu kelak di kemudian hari bisa jadi contoh untuk orang lain, untuk kaum perempuan, bahwa masa lalu yang gak baik, jadikan itu pelajaran agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Gak cuman buat diri kita, tapi juga orang lain. Kalau kita sudah mendapatkan cahaya Tuhan, sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan rahmat dari Tuhan, semua itu akan berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain, alam semesta ini. Karena apa? Karena langit dan bumi itu yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita di hadapan Tuhan. Baik buruk kelakuan kita ini disaksikan bumi dan langit yang akan menjadi saksi kita di hadapan Tuhan. Sama seperti saya bersaksi bahwa Allah ada, Allah nyata. Kita bisa rasakan kekuasaannya, kebesarannya, kasihnya. Kenapa? Karena ketika orang itu memperlakukan saya nggak baik, tapi Tuhan tetap ada untuk saya. Walaupun ketika saya berbuat dosa, berbuat yang nggak benar, tapi Allah itu tetap ada, tetap menggadang tangan saya agar apa? Agar saya itu menjemput hidayah, menjemput rahmat, menjemput berkah dari Tuhan. Dan ini adalah yang diajarkan dari sisi baik apabila kita itu udah mencapai tingkat kesadaran sebagai manusia, bahwa kita hidup di dunia ini gak cuman diri kita ini aja, tapi kita juga berbagi dengan orang lain, dengan makhluk hidup yang lain, sesama ciptaan Tuhan. Kita bisa memandang bahwa anak kita, suami kita, siapapun dia, itu adalah makhluk Tuhan juga yang perlu kita kasihi, kita mengerti. Ketika Tuhan mengambil yang bukan hak kita, kita bisa ikhlas. Karena apa? Karena mereka juga diciptakan oleh Tuhan, bukan hak kita. Kita cuman dititipi. Ketika si pemilik mengambil, kita bisa ikhlas, kita bisa ridho, kita bisa memaafkan, kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan keadaan kita. Sisi gelap saya jadi pemarah, gampang tersinggung, emosi. Tapi saya bisa mengendalikan sisi itu. Tapi saya juga bisa kejam, melebihi iblis. Ketika saya itu bertemu dengan
orang-orang yang kejam, orang-orang yang seperti iblis. Saya akan baik, saya akan tulus ketemu orang yang baik dan tulus juga. Tapi kalau dari sisi kejam saya, sisi gelap saya juga bisa sama seperti iblis. Saya juga bisa sama seperti orang yang kejam-kejam itu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu kadang-kadang dikasih hidayah, dikasih rahmat, itu ndablek, gak bisa diomongin. Dan saya sama kayak leluhur saya dulu. Sabdo Pandito Ratu atau Sabdo Dadi, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan bisa jadi nyata. Walaupun bisa sekarang jadi nyata ataupun kemudian hari, itu tergantung dari Allah kapan akan mewujudkan apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan. Itu udah turun temurun dari leluhur saya punya itu. Tinggal anak cucunya itu mau memperbaiki diri, mau membersihkan diri dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Hatinya yang dibersihkan, bukan badannya yang dibersihkan, enggak, tapi hatinya. Kenapa? Karena hati adalah tempat yang suci. Kolbu kita, hati kita, perasaan kita yang nyawiji dengan Tuhan, nyawiji dengan alam semesta ini. Kita merasakannya di situ. Makanya kita bisa empati sama orang lain, bisa merasakan penderitaan orang lain, kita bisa merasakan kemarahan ke orang lain, itu di hati kita. Allah akan membersihkan hati kita dengan caranya sendiri. Kalau saya dibersihkan hati saya itu dengan apa? Dengan ujian, dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan derayan mata, dengan hinaan, dengan cacian, dengan bulian. Itu cara Allah membersihkan hati saya. Jadi kalau kalian sekarang lagi kena musibah, kena apapun, berpikir positif bahwa itu cara Tuhan membersihkan hatimu, membersihkan jiwamu agar menjadi jiwa-jiwa yang baru. Kalau kamu sudah naik level menjadi orang yang lebih baik lagi, kamu bisa memberkati orang lain, bisa membawa kebaikan kepada orang lain, kepada makhluk hidup yang lain, kepada alam semesta ini. Gak cuman kita dikasih kelebihan tapi kita gak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ujian manusia itu ada dua. Ketika kamu di titik terendah, bagaimana cara kamu bangkit lagi memperbaiki diri. Ujian kedua ketika kamu dikasih harta, tahta, wanita atau laki-laki, bagaimana kamu bersikap. Apakah kamu bisa jadi orang amanah, orang yang adil, bijaksana, membela kebenaran, atau sebaliknya kamu jadi iblis. Saya sama kayak leluhur saya dulu. Kalau ditanya kesaktian, walaupun saya itu mungkin kena pisau ya masih bisa luka. Karena apa? Karena Allah menyesuaikan apa yang kita dapat. Kelebihan kita itu sesuai dengan yang punya badan. Makanya saya hati-hati banget mau berucap. Jadi saya kalau mau nyanyi rungkat aja saya nggak berani. Kenapa? Takut rungkat itu benar-benar terjadi buat diri saya. Karena apa? Karena ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Kalau kita mengucapkan berdoa itu sampai ke langit, sampai ke Tuhan, sama juga di bumi yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau menyanyi jangan sembarangan, berucap jangan sembarangan. Makanya saya nyanyi rungkat aja gak berani. Kenapa? Takut diri sendiri rungkat. Kalian boleh bernyanyi, boleh apa, tapi yang membawa cinta kasih, yang membawa kebaikan, bukan yang seperti itu. Sama aja doain buat diri kamu sendiri. Tuhan alam semesta ini gak ngerti yang namanya kamu bercanda atau enggak.
Tapi apa yang kamu lepaskan dari mulutmu, perbuatanmu, ya itu jadi energi yang diserap alam semesta, yang nyampe ke langit. Wong kamu yang salah. Wong kata-kata itu ibaratnya doa kok kamu, walaupun itu ibaratnya menyanyi, jangan. Nanti kalau kejadian beneran kamu yang rugi. Jadi biasakan berkata-kata yang baik. Ini orang Jawa, saya yang memang dari zaman bahula terkenal kesaktiannya itu ucapannya Sabdo Dadi, Sabto Bandito Ratu. Kalau baik ya jadi direstui alam, diijabah sama Tuhan. Kalau nggak baik ya memakan diri sendiri. Karena apa? Karena kita butuh kemurnian jiwa, kesucian hati. Bagaimana kita itu bisa memegang isinya dunia ini yang penuh dengan aneka warna, banyak macam karakter manusia, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kalau bukan seizin Tuhan, kamu mau jadi apapun tanpa kekuatan Tuhan, kamu akan rusak akhirnya. Udah banyak contohnya, banyak orang yang sukses ujung-ujungnya mati overdosis, atau mati karena AIDS, atau bunuh diri. Karena apa? Karena dia nggak punya sisi spiritual, nggak mengenal cahaya Tuhan. Makanya ketika dia di posisi puncak, dia itu nggak mampu mengendalikan dirinya dari energi negatif dari lingkungannya. Makanya sampai bunuh diri, sampai overdosis dan lainnya. Itu kenapa orang Jawa itu benar-benar spiritual, rohaninya itu benar-benar mumpuni. Saya yang jadi saksi, langit dan bumi ini akan bersaksi atas perbuatan saya. Yang saya ucapkan akan selaras dengan perbuatan saya. Karena apa? Karena saya akan jadi contoh untuk orang lain. Bagaimana keluar dari kegelapan, bagaimana keluar dari energi negatif, tapi juga bisa membawa cahaya untuk orang lain.